Ya, halo semuanya, bareng gua di Triple A Channel di Ngojoy, ngobrol enjoy. Ya. Mantap. Oke, kali ini gua kedatangan kawan gua namanya Indra. Yap. Eh, Halo guys. Hello Indra. Jadi dia ini kebetulan perawat, temen gua satu-satunya temen gua di circle gua gitu, perawat dan itu cowok ya kan. Sekarang lagi sibuk apa, Indra? Gue lagi sibuk jalannya profesi sih beberapa bulan lagi lah. Karena memang terhalang sama pandemi gini ya. Ya. Mau nggak mau kan kita harus kayak coba apa namanya netralisir lah, kayak Hmm. coba untuk normalnya kayak gimana. Awalnya kan gue sendiri harusnya nih, kalau sebelum pandemi gue harusnya praktek ke rumah sakit. Ya. Karena kondisi kayak gini ya mau nggak mau gue harus kayak dihentikan terlebih dahulu, ya kan, sesuai protokol kayak gimana, mengikuti pemerintah. Lalu sekarang udah ada kebijakannya nih teman-teman, jadi gue kayak prakteknya tuh di rumah kayak Jadi gitu. dikasih ini ya, Kasih spesial ya tugas. pasti ini. Pasti. Tapi ada nggak di antara temen-temen lu yang nurse tapi tetap lanjutin di itu ngurus yang covid itu? Oh iya, teman-teman gue juga ada banyak juga kok yang memang dia profesi nurse, dia juga memang bantu-bantu di Satgas Covid 19. Iya. Itu di Wisma Atlet juga banyak Oh, yang di juga. Wisma Atlet. Iya. Nah, Ya memang kebanyakan dari profesi nurse D3 ataupun D4 itu tidak langsung terjun ke pasiennya. langsung yang itunya. Jadi Ada tahap-tahapannya ya? ya ada tim-tim khusus juga sih sebenarnya. Itu kayak apa sih namanya itu, kayak yang call centernya kayak Iya. gitu, yang di sananya gitu loh. Jadi kebanyakan memang belum sampai masuk ke covidnya karena memang masih ada juga kan sesuai proseduralnya. Jadi tuh hitungannya nurse-nya misal apa udah langsung ikut tuh kalau yang satu ini lagi begitu? Yang lagi ke sana tetap dihitungnya profesi Tetap. nurse juga karena nanti ada dapat apa Iya, namanya, legalisir, bukan legal gitu ya? legalisir, bukan, itu namanya STR juga, Set. STR gitu. Nanti juga sesuai prosedural lah intinya gitu. Yang penting itu atas persetujuan dari si institusinya masing-masing. Isi rumah sakit terus tapi sama ini juga ya, persetujuan sih dari rumah sakitnya itu juga. Dari rumah sakit ataupun dari kitanya, karena kita nggak bisa juga yang namanya kita sendiri nih dituntut untuk kayak kesana, tapi kitanya sendiri malah kayak dibebankan gitu loh. Jadi harus sama-sama mau. Kalau si anaknya mau Saling untuk ini ya, terjun, ya sok mangga terjun kayak nggak ada gitu. paksaan jadinya ya. Nggak ada paksaan. Jadi emang nurse itu apa sih, Ndra? Menurut situ, kalau menurut gue ya, Ah. ya kita tuh melanjutkan jenjang ke tahap berikutnya setelah S1 keperawatan. Ah. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan STR. STR itu surat tanda registrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk salah satu syarat untuk bekerja di rumah sakit ataupun mempunyai klinik gitu. Jadi berarti setelah ini S1 udah selesai nih kita Yep. kayak ngajuin apa sidang, skripsi, terus Sudah, kemudian wisuda, udah beres. terus lanjut lagi nurse. Lanjut lagi. Terus abis setelah nurse ada wisudanya lagi nggak? Ada. Ada Sebenarnya bukan wisuda sih, Apa harusnya tadi, ucap janji. Oh. Ucap janji. Sorry. Bukan ucap janji, teman-teman. Kayak sumpah gitu ya? Ya, sumpah profesi. Sorry. Ya, jadi lebih tepatnya sumpah profesi sih. Jadi Nah. biar kayak kita tuh siap ngadepin sesuatunya nanti ke depannya di rumah sakit ataupun di masyarakat. Jadi setelah nurse sudah beres, lu baru boleh tuh terjun kayak langsung legal lu kerja ya kan di dapat gaji lah ya kan. Iya. Ya kayak gitu, Jadi Tapi selama nurse nih, hitungannya lu digaji apa? Apa cuma Iya. relawan itu suka-suka? Sebenarnya kita kayak praktek lapangan aja sih, kayak lapangan praktek PPKL lapangan gitu biasa, ya? kayak Kayak PKL zaman-zaman. teman-teman gitu. Ah. Tapi kan ada juga kan kalau teman-teman SMK mungkin kalau praktek lapangan di pabrik-pabrik ataupun Iya. apa dapat gitu kan. Iya. Kalau kita beda karena kan sistemnya adalah kita yang mencari ilmunya di sana. Jadi mau nggak mau kita harus kayak ngikutin prosedural yang ada di sana gitu, tanpa kita minta imbalan spesial pun. Menurut saya dapat ilmunya pun itu udah sebagai suatu apa namanya, Nilai lebih lah ya. nilai lebih, dan memang dapat kesannya lah, kesan kayak kita tuh diberikan impact baiknya. Iya. Emang sekarang apa perawat cowok ini banyak ya? Wah, banyak gue. Banyak ya? Iya, sekarang perawat cowok tuh banyak sumpah. Mungkin beberapa tahun silam yang lalu itu masih kurang-kurang, sekarang udah banyak sih. Mungkin di kelas kalau dulu sampai sekarang tuh si kelasnya mungkin ada 4 atau 5, sekarang mungkin ada 10.
Oh, malah jadi makin bertambah ya? Makin bertambah. Karena mungkin dari prospek kedepannya yang memang karena mungkin dari tuntutan orang tua ataupun mungkin dari keinginan yang memang untuk kedepannya lebih kayak jelas, jadi pada milihnya perawat mungkin gitu. Yang gue nggak tahu gitu. Tapi lu pernah nggak sih kayak ngalamin ya kan ini perawat atau yang kesehatan identik sama yang perempuan gitu ya? Yeah. Lu pasti pernah dapat kayak cengan kayak ih lu kayak banci lu kok ngambil jurusannya kayak gitu kayak cewek sih lu perawat ya kan, yang notabene emang mayoritas ya cewek ya kan yang gua tahu gitu. Pernah nggak dapet kayak gitu cengan-cengan lagi? Ya cengan banyak sih, tapi balik lagi ke kitanya ya, lu mau nanggepin dari sisi apanya. Kalau gue sisi positifnya adalah tujuannya bukan untuk kayak cari cewek, gua rasa sih gue tujuannya adalah ya gue pengen cari yang memang gue pengen gitu, bukan untuk cari cewek ya, tapi cari ilmunya karena gue seneng di kesehatan. Kayak gue rasanya ya kesehatan tuh kayak sebagai sudut pandang buat gue tuh positif banget sih itu. Jadi gue rasanya ya fan-fan aja sih, kayak jalanin aja, orang mau bilang apa bodo amat ya kan, bodo amat gue nyala lu ngasih makan enggak ke gue kan. Sekarang gini aja sih, kalau saya memang dia negatif mau diapain gitu loh, kita nggak bisa karena kan orang tuh punya pemikiran masing-masing. Kita nggak bisa ngontrol mereka ya kan. Kemudian lu ini sekarang apa lagi beres nurse-nya? Gua ya beberapa bulan lagi sih, doain teman-teman semuanya dikit lagi sih profesi nurse gue, karena kondisinya ya lagi kayak gini kita harus menyesuaikan juga sih gitu. Ya kemarin juga sempat ada tugas-tugas yang memang banyak, tapi kan memang mau nggak mau harus kita selesaikan gitu sih. Emang kalau apa job desk perawat itu hampir sama dengan si dokter atau hanya sebatas kayak apa sih asisten lah ya, bisa dibilang gitu? Oke, kita perjelas nih teman-teman semuanya. Bahwasanya kalau saya dokter, perawat dan yang lainnya, kita dengan dokter apakah kita asisten dokter? Enggak juga, teman-teman. Kita dengan dokter, dengan yang lainnya farmasi, analis yang lainnya, itu kita adalah mitra. Mitra adalah bekerja sama. Jadi kalau seandainya dokter dengan porsinya dokter, perawat dengan porsinya perawat, dan para medis yang lainnya kayak gitu. Jadi perlu teman-teman tahu bahwasanya perawat dan dokter adalah mitra. Kita saling bekerja sama, kita punya job desk-nya masing-masing. Tidak dikatakan sama, melainkan kita ada perannya masing-masing lah ya. Tujuannya sama untuk menyembuhkan pasien. Jadi ya perawat nggak, yang stigmanya nggak selalu jelek ya. Tapi ini nggak sih kayak pernah nggak lu kayak ngalamin lu yang nggak mengambil keputusan ketika si dokter nggak ada gitu? Lu yang ngambil kayak ini harus disuntik atau dikasih obatnya ini ya kan? Lebih jadi pengambil keputusan gitu. Jadi sebenarnya awalnya kita harus discuss dulu sih, kayak kita nggak harus langsung to the point, kita ambil juga gitu job desk-nya dokter gitu, melainkan kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Mungkin kalau memang kita urgent, terus kita sama-sama tahu, kita saling sama memahami kayak harus diapain gitu sesuai prosedural yang ada gitu, kita akan lakukan kayak gitu. Jadi intinya harus discuss dulu sih, jangan ambil keputusan dulu, discuss ada keputusan atau enggak, ataupun ada komunikasi yang jelas atau enggak gitu. Kita kan bisa selain dokter satu kan kita juga masih ada prosedur yang lain juga kan, bisa untuk kayak komunikasi lagi gitu. Jadi jangan langsung kayak to the point aja sih. Ya kita punya yang namanya dasar untuk critical thinking juga gitu. Cuman memang ya lagi-lagi kita prosedural, kita harus kayak berkomunikasi terlebih dahulu. Enak dong ya, apa circle lu cewek semua ya? Circle gue cewek semua sebenarnya. Biasa aja sih, sama aja kayak kalian tuh. Lainnya. Iya kayak kalian. Tapi kan tetap lo ada beda lah, lu dapat porsi lebih lah ya kan untuk bersama si cewek gitu. Cewek. Enggak juga. Enggak. Sama aja sebenarnya. Karena tujuan kita bukan di situ. Tapi ada lah ya beberapa yang ya mungkin yang pasti ngeliriknya ke situ. Ya buat semangat juga sih kalau kata orang-orang ya. Ya tapi kan ya lagi-lagi kan ya cewek banyak juga buat apa gitu kan. Belum tentu mau sama kita. Bisa aja itu loh. Oh iya, jadi dia juga ini nih salah satu apa punya peran ya di kampus ya kan, dia sebagai
gubernur ya, bener nggak sih? Enggak, gue udah off. Tapi sempat kan ngejabat. Sempet ngejabat juga beberapa kali lah. Apa yang ngebuat lu tertarik tuh ikut sebuah organisasi, dan keren sih lu sampai sampai tahap yang sampai di situ ya kan, jadi ketuanya lah istilahnya. Sebenarnya biasa aja sih teman-teman semuanya, karena gue suka dari SD ya. Iya. Ikut organisasi. Oh, dari SD lu Iya, gue berorganisasi. iya, gue dulu awalnya gue Apa SD emang ada pramuka organisasi? gue. Oh, pramuka. Oh Gue iya. ikut pramuka SMP, ikut juga jadi ya ekskul kayak gitu. Terus di SMA jadi wakil OSIS juga. Jadi rasanya kalau seandainya kita terus-terusan ada di zona tersebut, kita nggak lakuin hal tersebut, kayak ada yang hilang aja di diri kita. Jadi gue ikut organisasi karena memang udah kesenangan, udah hobi dari SD gitu. Kan tapi ada juga yang kayak gini loh, kayak ya gue mah di SMA udah pernah, udahlah ngapain ikutan lagi di kayak di kuliahan gitu kan. Tapi lu masih, jiwa lu tuh masih ini ya, berkobar untuk berkobar sih, kayak tapi tergantung juga sih teman-teman, karena prinsip teman-teman untuk kayak kuliah itu buat apa sih? ya. Apa cuma buat kayak belajar doang? Apa untuk coba mengembangkan ilmu yang sebelum-sebelumnya gitu, menambah wawasan juga gitu. Kalau gue sendiri sih, dari gue sendiri, karena gue pengen punya ilmu yang lebih, nggak hanya dari keperawatan doang atau dari kuliahan doang gitu. Butuh yang namanya dari sosial juga sih, di luar sana gitu. Lu harus bisa pemahaman yang lebih sih, gue rasa. Karena itu perlu, penting. Biar lu nggak bodoh-bodoh amat sih kalau gue. Iya. Doang. Tapi ini nggak sih, kayak kan lu kan sebagai tim medis ya kan, itu lu sebagai aktivis juga, gimana tuh menyikapi itu kan? Misalnya lu kan yang harusnya untuk menangani aja ibaratnya di dalam lah, kok lu kayak turun ke jalan juga? Apa pernah turun ke jalan juga? Beberapa kali pernah sih turun ke jalan, cuman memang nggak sesering itu. Nggak sevokal kayak yang fakultas lain lah ya. Tapi ini dipermasalahkan nggak sih ketika dari kesehatan ikut turun aksi, dipermasalahkan nggak sih dari sebenarnya gitu? Sebenarnya emang nggak ada permasalahan sih, karena kan lagi-lagi kita ini kan sistemnya demokrasi ya teman-teman ya. Iya sih. Kita punya suara, kalau kita punya pendapat ya sampaikan, kalau memang kita punya keluhan disampaikan gitu. Ya kita sebagai rakyat juga kan, ibaratnya kalau ada apa-apa, kalau emang mau disampaikan tinggal disampaikan kayak gitu. Bukan kita malah menyikapinya ngikutin alur juga gitu. Tapi perlu dipertimbangkan lah intinya kalau kita mau melakukan apa-apa. Jadi nggak hanya langsung oke, berangkat kayak gitu. Oh iya turun aksi gitu. Ya perlu yang ada namanya sistemnya lah, tahapannya gitu. Nah kan kalau lu mah enak aja ya, laki kan pasti kan balik lagi mayoritas di perawat kan cewek. Lalu untuk mengajak bawa-bawahan untuk kayak turun aksi segampang itu kah, atau perlu perdebatan sengit gitu? Ya, karena kan cewek turun ke jalan, stigmanya pasti buruk lah, yang negatif ya kan. Cewek ngapain turun jalan, tuh bahaya juga kan, rame, takutnya kisruh atau gimana. Ya kalau dipikir sendiri ya memang agak sulit ya, namanya juga cewek semua, kita harus kayak, bukan cewek semua sih, ada beberapa banyak mayoritas cewek. Jadi kita harus kerja keras juga kayak menjagainya gitu. Kalau kita ajak gitu, terus kita perizinannya juga nggak segampang yang kita ya kayak gimana sih lu kayak izin sama pacar kayak gitu orang tuanya gitu kan. Iya, tapi tergantung anaknya juga sih. Kalau si anaknya ceweknya bisa mengertiin orang tuanya, mungkin diperbolehkan aja sebenarnya gitu. Ya intinya ada susahnya lah, yang penting dari kitanya tuh kayak bersikap untuk menjaganya gimana caranya kayak gitu. Lu kuliah ini ya pakai seragam ya? Kalau Fikes itu ya? Iya pakai seragam tuh, nggak kayak anak SMK gitu. Kayak mau praktek ke rumah sakit. Emang ada ini nggak? Ada disanksi gitu ketika lu lepas seragam terus pakai ya kayak anak kuliah normal, kayak gue pakai kaos ya kan, kalau nggak kemeja, ya minimal kemeja lah biar rapi ya kan. Kalau Fikes apa harus ada hari-harinya khusus doang, atau harus pakai si seragam itu, atau setiap harinya harus pakai seragam? Kalau setiap harinya, kalau di Fikes sendiri khusus di institusi kita ya, itu pakai seragam teman-teman semuanya. Jadi wajib tuh rasanya pakai seragam. Kalau memang kita nggak pakai seragam, mungkin bisa nggak ikut pelajarannya gitu. Ada tegurannya. Jadi kita kayak nggak semena-mena. Mungkin terbiasa juga biar untuk kayak tetap kelihatan rapi. Jangan dicontoh ya rambut gue kayak gitu. Karena memang kan kita lagi lagi dirumahkan. Jadi kayak gini lah. Lagi pula emang beberapa tempat
kuku rambut juga ini ya banyak Iya, yang banyak yang agak tutup juga. gitu. Susah aksesnya sih untuk kesana. Ya intinya seru aja, nikmatin aja lah. Kayak lu mau di perawatan, mau di tempat lain, tergantung dulunya gitu. Iya. Cuman kalau yang gue saranin, kalau emang teman-teman atau saudara-saudara yang pengen di dunia kesehatan, dua sih kalau menurut gue. Apa tuh? Kuat otak Otak tuh maksudnya gimana? sama kuat duit gitu. Karena kalau kuat otak tuh gini loh, teman-teman tuh menyanggupi apa yang memang teman-teman bisa jalankan ke depannya. Karena nggak mudah juga jadi anak kesehatan. Banyak mikirnya, banyak tugasnya. Kita harus memahami diri kita sendiri, organ-organ kita dalam tubuh kita tuh kayak gimana. Kita harus ngerti itu semuanya. Itu susah banget loh menurut gue. Kalau kita yang kayak setengah-setengah, mending nggak usah deh. Mendingan mundur Mendingan mundur. pengalaman lu ya. Iya, kalau setengah-setengah nih. Kalau saya memang lu bener sungguh-sungguh, jalanin, hantem gitu loh. Dan yang tadi kedua tuh kuat duit. Kenapa gue bilang kuat duit? Tergantung sih ya. Kalau lu Tapi iya kan iya kebanyakan si kalau di dunia kesehatan kayaknya harus mengeluarkan kocek yang terlalu dalam ya. iya. Misalnya gini, kalau kita keluar duit. Tadi sampai mana? Berarti udah urusan dulu kalau Oh iya, nggak apa-apa kalau jadi itu tadi yang soal duit gimana tuh? Oh iya. Harus kuat duit sih. Kenapa gue bilang harus kuat duit? Soalnya tergantung institusi ya. Kalau teman-teman mungkin institusinya kayak perguruan tinggi negeri, mungkin lebih murah ya? lebih murah, lebih ringan ya. Lebih ringan untuk kayak bayar perkuliahan per semesternya. Mungkin kalau di swasta teman-teman harus punya kocek yang lebih lah gitu. Karena memang tadi yang namanya juga lab, praktek lapangan. Seringnya praktek ya itu yang buat ya. lebih mahal ya. Ya sekarang contohnya gini aja sih, kayak banyak yang mengeluhkan juga kan, maksudnya pas di sekarang ini kayak covid kayak gini, Iya. serba mahal. Ya ini yang gua rasain kayak semacam harus lu punya beli hand sanitizer sendiri gitu, beli handphone, beli masker sendiri kayak gitu kalau ada praktek ya gitu. Apalagi pas zamannya kemarin tuh masker gila ya, 3,5 Iya, terparah. 350.000. Itu gua mikir lagi, gua biasanya beli masker tau nggak berapa duit? 25.000, tiba-tiba 350.000. Keadaan normal 25.000 biasanya lu beli. Biasanya gue beli 25.000. Lu bayangin. Dan gue kalau praktek bingung kan, lu pakai apa lu pada saat itu gue. Tapi emang dari sononya nggak menyediakan, Pak? Hah? Dari si rumah sakitnya nggak menyediakan. Jadi intinya kalau untuk masalah pribadi sendiri, kita harusnya adalah mempersiapkan dari kita sendiri. Tetap ada mah ada ya. Ada mah ada. Cuma Tapi kita emang buat kita di jalan di luar ya Iya. kan. Karena kita kan harus mencontohkan ya kan, ada istilah. Jadi betul. apa, agen kuratif gitu ya. Ya. Berarti. Ya gitu sih. Ya intinya dua itu sih kalau menurut gue. Kalau emang saudara-saudara kalian mau kuliah di kesehatan, kuat otak sama kuat duit. Ini katanya juga belajarnya ini ya dari pagi sampai malam bahkan aja. Iya. Full and non stop ya. Itu baru di kampusnya ya. Belum dulu di rumahnya ngapain tuh. Ngapain tuh? Iya banyak lah tuh biasanya. Oh. Bukunya nggak kecil-kecil ya, bukan kayak kamus 2 miliar. Bukan. Itu kamus 2 miliar tuh mungkin kayak baru satu dari sekian banyak yang Iya. buku lainnya. Jadi banyak versinya. Contoh nih kayak buku anatomi gitu. Iya. Ataupun bukan anatomi ya, kayak ada nih contoh bukunya, buku apa namanya, keperawatan medikal bedah. Itu versi satunya aja tuh udah tebel, jadi dia ada 3 versi, ada 3 volume. Oh, berarti si perawat malah justru dia perannya malah lebih luas ya, kayak lu harus paham semua nggak sih? Kan kalau dokter mah ada spesialis misalnya khusus di umum lah, terus ada kayak bedah. Perawat apa juga ada ininya? Iya, perawat bagian masing-masing untuk juga. perawat juga sebenarnya banyak juga. Oh, enggak ya, Banyak macam-macam. nggak harus menguasai semua kan? Ya nanti kita ada spesialis juga tetap. Apa sih namanya, ya kayak di bagian maternitas kah, Iya. keluarga kah gitu. Nah itu banyak juga. Tapi kalau untuk kayak profesi sama S1 perawatan memang masih ya umum kayak gitu, kayak gitu masih umum. Tapi kalau untuk kayak ada profesinya nggak sih, ataupun ada kayak jurusan khusus nggak sih nantinya Iya. gitu? Ada sama aja sih sebenarnya. Kayak ada pengalaman menarik ya ketika lu nanganin pasien gitu. Pengalaman menariknya Yang unik adalah gitu. lu mau ngadepin dengan kondisi apapun tuh pasien, maksudnya dengan
mungkin bentuknya Bentuk ataupun penyakitnya ya. ataupun bentuk fisiknya. Nah, Tapi kalau karena kita dasarnya untuk kayak menolong, merawat, membantu, mungkin ikhlas juga, ikhlas. itu sih paling Itu penting ya. mau kita jalanin seburuk apapun keadaannya, pasti kita bisa jalaninnya sih. Jadi lu nggak bisa pilih-pilih gitu ya. Dan lu nggak bisa Aku milih yang betul. cantik aja lah, apa itu gue cewek Nggak gitu. bisa, Nggak boleh ya. nggak boleh. Kita harus memang harus semuanya. Lu dapat pasien apa ya, lu datengin gitu loh. Jangan milih-milih. Itu sih. Dan banyak yang memang rasanya orang tuh milih-milih. Gue rasa sih itu kembali pada kepribadiannya, Ya. pada dasarnya ya kalau dari kita sendiri tidak milih-milih gitu. Kalau memang ada Ya, kita lu tangani ya, tanganin, nggak gitu. boleh. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Oke, siap. Semoga apa sukses ya Iya, dinasnya seperti dilancarin Mhm. dan lu juga bisa apa hidup normal lagi ya kan. Mantap. Thank you ya. Sip, teman-teman. Sukses terus.